Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, wabil khusus akhinal karim al-fadil Abdul Qadir bin Hasan bin Husain Segaf, akhinal fadil Zaki As-Segaf, dan para alim ulama yang hadir di tempat ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan nama satu persatu, dan juga wabil khusus sahibul bait Gus Ismail bin Kiai Haji Rusmani dan juga Gus Farhan bin Kiai Haji Rusmani. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada ulama-ulama kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dengan memandang wajah-wajah beliau. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala tu'azamatuh, yang mana dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal islam wal ihsan wa kafa biha min ni'mah, dengan nikmat daripada Allah juga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Laras ya? Sehat sedaya nggih? Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiuna Habibuna Syafi'una Qurrata Ayunina Muhammad ibn Abdillah, yang mana mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah fil Qur'anil Karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada kita yang ngaku umatnya Nabi Muhammad. Kita semua umatnya Nabi Muhammad mboten? Saya itu yakin, siap dengan konsekuensinya. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Insyaallah terus ngaku Kanjeng Nabi. Jawabannya gur insyaallah terus ngakune umat Kanjeng Nabi. Jawabannya kudu saged. Karena tidak ada jalan lain selain mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut dikatakan berdusta. Maka dari itu tidak ada jalan lain selain mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata apa? Fattabi'uni, disuruh mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan mendapatkan cintanya Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan mengikuti suri tauladan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana cintanya Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada cintanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat para kekasih-kekasihnya Allah. Kita melihat orang yang dicintai oleh Allah, maka niscaya kita dengan melihatnya akan menambah cinta kita kepada Allah, akan mengingatkan kita kepada Allah, akan senantiasa kita berzikir mengingat Allah hanya dengan melihat para kekasihnya Allah. Ini adalah kehebatan daripada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang yang taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak cinta yang tertinggi adalah selalu mencintai walaupun tidak pernah dicintai. Kita bisa tahu dari mana kita mencintai Allah dan Rasulnya, akan tapi kita tidak dapat tanda ataupun balasan cinta daripada Allah dan Rasulnya. Akan tapi jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka niscaya hamba seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan cinta kepadanya. Ini buah daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi, para malaikat akan cinta kepada hamba tersebut. Ini satu nikmat daripada rasa cinta yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati untuk mencintai. Kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan hati untuk mencintai, bukan untuk membenci. Terus ya, paham? Jadi kalau ada orang-orang yang mengajak kepada kita untuk membenci, kepada siapapun kita disuruh untuk membenci, maka orang tersebut sesungguhnya di dalam kesesatan. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang hamba, seorang makhluk itu sempurna. Siapapun makhluknya yang diciptakan oleh Allah, tandanya Allah cinta kepada makhluk tersebut. Bagaimana kita bisa membenci kepada makhluk ciptaan Allah? Kalau kita membenci kepada makhluk, maka sama dengan kita benci kepada Khalik. Kita benci kepada Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Leres betul. Kita sebagai manusia harus menyikapi makhluk yang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyikapi kita sebagai hamba. Kita setiap hari punya salah. Kita setiap hari mungkin melakukan dosa. Kita setiap hari mungkin melakukan maksiat. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang dan cintanya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jenengan sedaya hadir di tempat ini adalah termasuk nikmat besar. Karena apa? Barang siapa yang hadir di dalam majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, dengan niatnya yang beraneka ragam berbagai macam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Nikmat nomor mboten. Kita tadi pagi pun ngerasani tonggone. Nggih. Nggih nomor mboten. Ngaku berarti. Kita mungkin tadi pagi ada yang melakukan dosa maksiat, mandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tapi kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat duduk di tempat ini dan insya Allah pulangnya kita dari tempat ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jika di dalam hati kita banyak ditanamkan kebencian, bukannya kecintaan, maka akan mendatangkan kesempitan dan kesusahan. Jika dalam hati banyak ditanam cinta, maka insya Allah kita akan mendatangkan kelapangan dan kemudahan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Cintailah seluruh makhluk yang ada di bumi, maka niscaya seluruh makhluk yang ada di langit akan mencintai engkau. Kalau kita cinta kepada seluruh makhluk tanpa membeda-bedakan, maka insya Allah kita akan dicintai oleh Allah dan seluruh makhluk yang lain. Ini adalah hanya daripada keistimewaan daripada kita mencintai sesama makhluk. Kalau kita melihat kepada makhluk yang berbuat salah, kepada makhluk yang berbuat dosa, namun kita hanya membenci kepada salah dan dosanya, maka kita akan selamat. Tapi jangan sampai kita melihat ataupun membenci kepada makhluknya. Kalau orang berbuat salah kepada kita, orang berbuat jahat kepada kita, maka kita dengan lapang hati memaafkan orang tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Karena salah satu daripada ciri ataupun tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah legowo memaafkan orang lain. Hatinya selalu terbuka lebar untuk memaafkan orang lain. Sebagaimana Hujjatul Islam Abul Hamid Al-Ghazali, beliau berkata, al-afu amman dalamaka huwa nihayatul hilmi was syaja'ah, wa i'ta' man haramaka huwa nihayatul jud, wa waslun man qata'aka huwa nihayatul ihsan. Apa artinya? Memaafkan orang lain yang berbuat dolim, yang berbuat salah kepada kita, ini adalah puncak daripada kesantunan dan keberanian. Dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, ini adalah puncak kedermawanan. Dan orang yang mau menyambung tali silaturahmi di antara kita dengan orang lain, maka ini adalah puncak kebaikan. Maka Imam Ghazali mewasiatkan itu kepada kita agar senantiasa kita selalu memaafkan orang lain, memberi kepada orang lain, dan juga menyambung tali silaturahmi. Insyaallah kita semua yang hadir di sini bisa memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepada kita, memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita, dan yang di dalam hatinya pada malam hari ini yang hadir di tempat ini, yang masih menyisahkan kebencian kepada orang lain, yang masih menyisahkan rasa sakit hati, yang masih menyisahkan dendam kepada orang lain, maka insya Allah kita malam hari ini memaafkan mereka. Sakit ya? Sakit? Saestu? Janji? Insya Allah dengan memaafkan kita termasuk orang yang bertakwa.
Dan juga insya Allah mulai malam hari ini kita niat, kita semampu kita bisa memberi kepada orang lain, bahkan orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kalau kita mau menjadi orang yang dermawan, maka selalu memberi kepada siapapun selagi kita mampu, sebelum orang lain meminta kepada kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita juga pada malam hari ini yang masih putus tali silaturahmi antara saudara kakak dengan adiknya, paman dengan keponakannya, bude dengan ponakannya, bule dengan ponakannya, orang tua dan anaknya, insya Allah mulai malam ini kita niat untuk menyambung kembali daripada tali silaturahmi. Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi selama 3 hari, maka tidak ada tempat lain baginya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan hadirnya kita di tempat hari ini, malam ini, insya Allah kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang dapat membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW, bukan menjadi orang yang dapat memberikan kesedihan kepada baginda Nabi Muhammad, orang yang selalu mendambakan Nabi Muhammad SAW hadir dalam mimpi kita, orang yang selalu mendambakan Nabi Muhammad hadir dalam duduk kita di majelis ini, bukan menjadi orang yang tidak diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wal-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.